pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Senang bisa ketemu lagi adik-adik. Meskipun kita masih online saat ini, kita bisa bersukacita bersama. Kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai yuk ibadah kita hari ini dengan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah.
Adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan meneruskan ibadah. Tuhan Yesus tolong supaya boleh berjalan dengan baik sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus menganggap adik-adik adalah istimewa, spesial di matanya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan, baik itu kulitnya putih, kuning, hitam, sawo matang, atau matanya sipit, bulat, terus kemudian badannya gemuk atau kurus. Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mencintai, dan Tuhan tetap mengasihi. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Tuhan cinta semua anak. Kita mau bangkit berdiri, kita menyanyi lagu ini, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita akan menyanyikan lagu ini lagi ya. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, agar kita bisa tahu apa kemauan Tuhan, kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan, baca kitab suci, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, dan kemudian kita juga harus sering ngobrol sama Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu ini ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita berdoa yuk. Kita lipat tangan dan matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan, tolong kami, ajarkan kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami. Urapi Kak Susan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah melihat cuplikan drama singkat. Masih ingat nggak sama cerita itu? Ya, itu adalah cerita tentang Paskah tahun lalu, ya, di mana Tuhan Yesus sedang duduk bareng dengan Petrus di pinggir Danau Tiberias. Nah, adik-adik, itu adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid atau penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali bersama dengan murid-muridnya. Nah adik-adik, bahan cerita hari ini itu diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Kak Susan akan membacakannya Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 aja ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik baca ya dari ayat yang pertama. Sudah?
Judulnya adalah Gembalakanlah Domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu kepada dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah lihat ya cuplikan atau cerita dari Paskah tahun lalu, ya, di mana Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus. Nah, adik-adik, tadi ya kita baca ada domba dan ada gembala. Coba adik-adik, kakak mau tahu nggak bunyinya domba? Coba mana suaranya? Iya betul, ya bunyinya seperti itu. Nah adik-adik tahu nggak mengenai domba itu seperti apa? Domba itu dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang bodoh, ya. Dia matanya rabun. Terus dia juga tidak bisa hidup sendirian. Dia gampang sekali tersesat. Dan dia kalau sakit itu harus dirawat. Ya. Jadi si domba ini dia akan menggunakan telinganya. Dia harus bergerombol, harus bersama-sama. Kalau enggak, dia akan tersesat. Dia nggak tahu mau cari makan di mana juga dia nggak tahu. Makanya domba itu harus butuh gembala. Nah, kalau di dalam kehidupan kita, gembala itu siapa ya kira-kira? Adik-adik bisa sebutan nggak? Siapa kira-kira yang menjadi gembala di dalam kehidupan adik-adik?
Yang pasti, satu, ada papa dan mama. Yang kedua, guru sekolah. Yang ketiga, yaitu ya guru sekolah minggu kalau adik-adik pergi ke sekolah minggu. Atau kalau pergi ke gereja, papa mama gembalanya adalah pendeta. Nah, adik-adik, gembala ini dia yang akan memimpin si domba-domba ini. Domba-domba ini akan mengenal satu gembala. Ya. Misalnya nih, gerombolan domba A punya gembala sendiri. Dan domba ini sangat mengenali suaranya. Suara si gembala. Nih ya, lihat nih. Ada film yang supaya kita tahu deh, oh si domba ini hanya mengenali suaranya gembala. Kita lihat ya. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These new white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, adik-adik, tadi kan sudah lihat ya. Pada saat ada satu perempuan, ya, dia coba manggil domba-domba, ya, segerombolan domba ada di padang rumput, dipanggil pakai suara dia. Nengok aja juga enggak tuh domba, ya. Nah, terus dipanggillah si gembalanya nih. Begitu gembalanya bersuara, wah, dombanya langsung memalingkan mukanya. Dia cari arah suaranya kemana. Kemudian domba-domba itu berkumpul dan terus datang. Adik-adik, coba kakak juga mau tanya. Siapa di sini yang pernah menjadi domba yang nakal? Maksudnya, misalnya nih, mama nyuruh kamu belajar. Terus kamu tidak langsung melakukan. Atau misalnya papa suruh pergi pakai sepatu. Adik-adik nggak mau. Adik bilang nggak mau pakai sepatu, maunya pakai sendal misalnya. Ya. Nah, itu berarti itu dombanya sesat. Ya.
dia nakal. Jadi dia tersesat tuh, ya, karena disuruh belajar nggak mau belajar. Hasil dari kalau tidak belajar apa? Dapat nilainya jelek, ya. Nah, begitu juga dengan si Petrus. Petrus itu sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Ingat gak dosanya Petrus apa sama Tuhan? Iya, ya. Jadi Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, jadinya pas Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau akan menyangkali aku, Petrus bilang, oh enggak, aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi apakah Tuhan Yesus meninggalkan Petrus? Enggak ya adik-adik. Justru dia mengasihi Petrus. Makanya ditanyalah sama Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Nah, kakak juga mau bertanya sama adik-adik, apakah adik-adik juga mau mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mau mendengarkan apa kata mama papa? Ya, jadilah kita domba yang baik, ya adik-adik. Karena baik papa mama kamu, walaupun kamu berbuat salah, mereka tetap mengasihi kalian, menyayangi kalian. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Adik-adik nakal, Tuhan Yesus juga tetap sayang. Ya, tapi adik-adik harus mendengarkan ya. Apa kata mama, apa kata guru. Kalau di sekolah minggu, apa kata guru sekolah minggu. Ya adik-adik. Nah, yuk kita buka ayat hafalannya hari ini. Dari Yohanes 21 ayat 17c. Sudah dapat? Yohanes 21 ayat 17c. Bunyinya demikian. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu artinya Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Ya, kita baca sekali lagi ya, Yohanes 21 ayat 17c. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, sekian dulu adik-adik untuk cerita hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan buat kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Seperti Petrus yang juga mengasihi Engkau. Bapa, ajarkan kami juga untuk selalu patuh kepadamu, kepada orang tua, dan kepada guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu pujian, Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa dan berikan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh dikumpulkan, dimasukkan ke dalam celengan yang pernah adik-adik buat atau di dalam amplop putih seperti ini. Ketika nanti sekolah minggu sudah mulai onsite di gereja,
dan adik-adik bisa hadir, boleh dibawa persembahannya. Kalau misalnya adik-adik belum bisa hadir di sekolah minggu onsite, adik-adik boleh menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja atau dibawa saat papa mama sudah mulai kebaktian onsite. Kita mau berdoa buat persembahan ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu. Berkati papa mama juga yang sudah memberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi orang di sekitar kita, dan memuliakan Tuhan. Sama seperti lagu ini. Lagu ini kita akan menyanyikannya sebentar lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, dan kakiku berjalan cari jiwa. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita mau bangkit berdiri, kita pakai gerakan yuk adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tangan kita kerja buat Tuhan, mulut kita memuji namanya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita mau lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, semua dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan, ajar kami, pimpin kami, supaya kami boleh hidup menurut firman-Mu Tuhan, dan boleh memuliakan Engkau selama hidup kami. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu taat, mengikuti arahan Papa Mama dan tugas-tugas dari Papa Mama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu, Bapa terima kasih. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua beserta keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan.
jaga jarak kalau keluar rumah, tetap pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap olahraga. Sampai jumpa minggu depan. Bye.